Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Syarif dengan NIM 240820140119. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin penting apa saja yang ada pada makalah saya dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Pokok Materi, Prinsip-prinsip Belajar dan Pembelajaran. Pembahasan teori belajar menurut Gestalt menekankan pentingnya terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik yang terjadi secara terus-menerus. Dengan adanya ini, peserta didik diharapkan mampu berkembang dan mengatasi masalah secara mandiri melalui pemahaman materi atau teori dan pengalaman yang telah diterima sebelumnya. Proses belajar dan pembelajaran juga diharapkan dan dapat berfungsi sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi sehingga proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif antara pendidik dan peserta didik. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan materi prinsip-prinsip belajar pada pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ini penting dalam proses belajar. Prinsip kesiapan mencakup berbagai faktor seperti kematangan fisik, perkembangan intelektual, latar belakang yang memadai, motivasi dan persepsi individu. Tanpa kesiapan yang memadai, peserta didik akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin putus asa dalam proses belajar. Oleh karena itu, kesiapan peserta didik dapat mendukung dan penting untuk mencapai keberhasilan dalam suatu proses belajar. Prinsip yang kedua adalah prinsip motivasi. Prinsip motivasi memiliki peran penting dalam mendukung siswa dalam proses belajar. Prinsip motivasi dapat membantu siswa untuk memulai, mengarahkan, dan menjaga semangat mereka dalam proses belajar. Prinsip motivasi dapat muncul dari diri siswa atau kita kenal sebagai intrinsik yang biasanya muncul karena keinginan dan minat pribadi dari dalam diri siswa, serta motivasi ekstrinsik yang muncul dari luar diri siswa yang biasanya didukung oleh guru, teman, ataupun orang tua. Prinsip yang ketiga adalah prinsip persepsi. Pada pembahasan ini dapat kita lihat bahwa setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap dunia. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti lingkungan, emosi, serta pengalaman dan berbagai kondisi pribadi lainnya. Sebagai seorang guru dalam dunia pendidikan, seorang guru harus memiliki kepekaan terhadap berbagai macam pandangan siswa atau cara mereka memandang sesuatu agar kita dapat memahami mereka lebih baik. Prinsip persepsi ini juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya mempengaruhi cara mereka bertindak dalam berbagai kondisi. Keempat adalah prinsip tujuan. Dalam prinsip tujuan penting untuk memahami apakah tujuan tersebut sesuai dan sejalan dengan kebutuhan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dalam menerapkan tujuan, maka kita harus memahami kebutuhan peserta didik yang akan dicapai agar tujuan tersebut menjadi relevan. Jadi, penting bagi siswa jika mereka sudah memahami tujuan belajar, maka mereka akan lebih mudah dalam memahami dan memenuhi konsep tersebut. Yang kelima adalah prinsip perbedaan individual. Dalam prinsip ini penting bagi seorang guru untuk memahami setiap perbedaan individu seperti cara berpikir, cara belajar, dan kemampuan siswa dalam menyerap materi, karena setiap siswa memiliki kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, diharapkan bagi seorang guru untuk dapat menyesuaikan materi dan tempo pembelajaran. Hal ini dapat kita lakukan dengan membuat kelompok kecil dan memberikan tutorial dan memberikan pendorong dengan cara memberikan pembelajaran yang bersifat personal disesuaikan kembali dengan kemampuan setiap siswa, sehingga diharapkan pembelajaran dapat dilakukan lebih efektif dengan mempertimbangkan kemampuan dari siswa masing-masing. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip retensi dan transfer. Kedua hal ini sangatlah penting dalam belajar. Retensi sendiri berarti apa
pelajari dapat kita ingat dan dapat digunakan suatu waktu. Sedangkan transfer adalah cara kita menerapkan apa yang telah kita pelajari dalam dunia nyata. Kedua hal ini saling terkait karena apa yang telah kita ingat dapat kita gunakan dalam situasi yang berbeda. Jadi belajar tidak hanya tentang mengingat, tapi juga tentang menerapkan apa yang telah kita pelajari dalam dunia nyata. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip belajar kognitif. Pada prinsip ini melibatkan proses cara berpikir dan memahami informasi, termasuk dalam hal menghubungkan konsep baru, menemukan masalah dan cara menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip kognitif membantu kita dalam mengubah cara berpikir dan bertindak. Jadi pada kegiatan kognitif ini, kegiatan berpikir, menilai, dan berimajinasi merupakan kegiatan yang erat hubungannya dalam belajar kognitif. Jadi, belajar kognitif dapat membuat kita lebih pandai dalam memecahkan masalah dan memahami hal-hal baru. Belajar yang berikutnya adalah prinsip belajar efektivitas. Prinsip belajar efektivitas berkaitan dengan perasaan, minat, dan sikap seseorang mempengaruhi cara dia belajar dan menghubungkannya dengan pengalaman baru. Hal ini berkaitan erat dengan emosi, dorongan, dan juga minat seseorang, serta bagaimana hal ini mempengaruhinya. Namun seringkali pelajar tidak menyadari pengaruhnya. Namun semua hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan cara dia belajar. Belajar yang berikutnya adalah prinsip belajar psikomotorik. Prinsip ini sangatlah penting dalam membantu mengembangkan gerakan tubuh. Belajar motoris tidak hanya tentang melibatkan otot, tapi juga tentang bagaimana cara mengkoordinasikan gerakan-gerakan tubuh dengan baik. Mulai dari gerakan-gerakan sederhana seperti berjalan hingga ke hal-hal rumit seperti berlari ataupun memanjat. Yang semua ini membutuhkan latihan dan koordinasi tubuh yang baik. Sehingga pembelajaran ini sangatlah penting dalam membantu kita untuk melatih fisik yang penting dalam kehidupan. Yang terakhir adalah prinsip evaluasi. Dengan prinsip evaluasi, kita dapat mengetahui apakah sesuatu itu baik, efektif, ataupun tidak berdasarkan data ataupun metode tertentu. Dengan prinsip evaluasi, kita dapat menilai individu sejauh mana mereka berkembang dalam mencapai tujuannya. Dengan metode evaluasi, kita dapat melihat sejauh mana kita berkembang melalui metode pembelajaran sehingga membantu kita dalam menilai dengan lebih mudah. Pembahasan tadi dapat kita ketahui ternyata ada banyak prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat kita terapkan. Prinsip-prinsip pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dan sumber motivasi agar tercapainya tujuan yang jelas antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang sukses dan lebih efektif dalam belajar dan pembelajaran. Itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai poin penting prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Sekian dari saya Nur Aisyah Syarif. Pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.